ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk ini? Jadi sekali lagi ya. Belum ada, Pak. IoT itu sekali lagi ya, ini sambil untuk isi di recording ini. Yang paling penting Anda apalin adalah pahamnya adalah unsur IoT ya. Unsur IoT itu adalah ada artificial intelligence, konektivitas ya. Artificial intelligence, konektivitas, perangkat ukuran kecil, perangkatnya itu harus kecil. Artinya perangkat kecil tapi sekali lagi pemahamannya adalah tidak menggunakan komputer atau laptop yang harus menyala 24 jam. Gitu. Ya. Terus sensor itu artinya perangkat kecil itu harus ada sensornya. Bagaimana perangkat kecil itu nggak ada sensor bisa memberitahukan sesuatu ke perangkat lain atau ke pemilik, kan nggak mungkin kan. Misalnya tadi gas tapi tabungnya habis gitu. Bagaimana si kompor gas itu tahu kalau tabungnya habis kan, kalau nggak ada sensor tekanan ya, itu kan nggak mungkin gitu. Terus misalnya antara kipas angin sama AC itu harus bekerja sama. Ruangan ini dinginnya gini, kamu aja dulu deh yang nyala, misalnya kamu itu dalam arti di AC-nya gitu. Nanti kalau sudah sampai 20 derajat Celcius saya yang ngipasin, kamu berhenti dulu gitu. Nanti kalau masih cenderung naik lagi berarti saya berhenti, kamu nyala lagi gitu. Kan seperti itu. Nah, itu semua karena ada sensor, ya kan? Jadi kipas anginnya ada sensor, si AC-nya ada sensor. Gitu. Terus keterlibatan mesin secara aktif. Jadi mesin tadi dengan peralatan yang kecil ya, adanya AI, maka mesin tadi bisa secara aktif membuat konsensus ya. Apa itu konsensus? Kesepakatan. Itu sama dengan konsepnya nanti ini yang di sini. Di revolusi industri 5.0 ini ya. Jadi di sini sudah benar-benar tidak hanya sekedar 4.0 ya. 4.0 ini AI dan internet. Gitu. Dan ini hanya mengintegrasikan jadwal kerja, belum sampai ke sini. Tapi kalau sudah sampai ke sini, ini sudah menjadi masyarakat AI, ya, masyarakat IoT, masyarakat IoT gitu di sini, ya. Ini sudah jadi masyarakat IoT di sini, gitu, oke. Terus contoh aplikasi IoT tadi sudah jelas ya, ini ada energi, power. Sekali lagi IoT yang saya tekankan, jangan berpikir bahwa IoT itu adalah apa ya, adalah proses baca cetak gitu loh. Jadi memantau kesehatan, nah, ini tadi memantau kesehatan, lalu dikirim sampai di dokter spesialis itu grafik jantungnya. Oh, tidak seperti itu. Dokter spesialis itu kalau perlu dapat grafik jantung dan dapat analisa dari si IoT-nya ini, si AI-nya ini. Ini kalau jantung kayak gini, menurutnya apa? Bahkan kalau bisa grafiknya itu bisa ditebelin bagian-bagian detak jantung yang mencurigakan gitu ya. Oh, ini kok detaknya terlalu lemah, yang ini kok terlalu kuat, misalkan begitu umpamanya ya. Ini saya kan nggak bisa membaca jantung ya. Nah, itu mungkin di situ dia bisa menebalkan grafik-grafik bagian grafik yang penting gitu. Ya, kalau ibaratnya kalau orang itu kalau Anda membuat laporan banyak ke bos itu tentunya kan tabel itu kan berisi banyak angka, Anda nggak bisa menyerahkan begitu saja. Maka bos itu kan ini apa ini kok angka-angka gini. Maka Anda dari angka-angka yang seabrek tadi di lembaran kertas tadi harus Anda stabilo kan. Beberapa tempat harus di stabilo untuk menarik perhatian si bosnya itu loh. Ini loh Pak, yang bagian ini perlu diperhatikan misalnya, ya kan? Seperti itu. Jadi ini perangkat IoT itu harus seperti itu. Jadi ada bisa memberikan menggarisbawahi gitu istilahnya, ya, menggarisbawahi. Jadi itu dikatakan cerdas. Nah, kendaraan tanpa pengemudi sudah jelas ya. Memantau aktivitas manusia dan hewan atau hewan ini memantau aktivitas manusia itu juga jangan berpikir semacam CCTV gitu. Banyak orang berpikir itu CCTV, oh tidak. Kalau perlu memang CCTV, tapi kalau perlu dari gambar CCTV itu si alat itu bisa negur, kamu jaraknya terlalu dekat loh, ya. Karena ini masih musim pandemi, jarak harus misalnya 1 meter, harus 1,5 meter gitu. Kurang dari 1,5 meter, ini si alat itu tahu, kamu jaraknya terlalu dekat, ayo menjauh dikit, ya.
Jadi jangan hanya menampilkan gambar CCTV terus nanti si petugasnya datang menegur, bukan itu. Kalau itu apa bedanya dengan kamera CCTV biasa ya kan? Seperti itu. Nah, ini sama seperti tadi, ya konektivitas ya. Sekali lagi mesin dari konektivitas, efisien ya, tanpa menggunakan komputer menyala. Komputer tahu ya, laptop apa desktop itu komputer menyala, alat itu terdiri dari komputer kecil tapi sudah bisa bekerja sama, dia sudah bisa mencapai efisiensi sendiri gitu. Monitoring kegiatan ya, monitoring pekerjaan jadi lebih mudah. Jadi hanya menggunakan smartphone gitu aja tanpa menggunakan laptop. Dulu orang berpikir bahwa laptop itu tipis, mudah ditenteng, tapi ternyata laptop itu masih terlalu besar. Terus muncul namanya tablet ya kan, tablet pun sekarang masih dianggap terlalu besar ya, tablet walaupun sedikit lebih ringan daripada laptop. Terus akhirnya pakai smartphone. Saya punya smartphone 5 inci kalau nggak salah, 5 inci atau 4 inci gitu ya, itu baru dianggap kecil. Atau segede monitor untuk mobil-mobil sedan, televisi di sedan itu loh, mobil sedan nggak salah ya itu. Kalau kita mau bikin audio, masang audio sendiri di kendaraan, itu kita kan ada DIN 2 sama DIN 1 kalau nggak salah ya. DIN 2 itu ada layarnya, nah itu layarnya kurang lebih segitu gitu ya, tidak terlalu besar. Jadi ini tidak hanya memonitor itu hanya kamera saja, ada televisinya, bukan seperti itu, tapi harus ada satu aksi tertentu. Jadi ciri-ciri dari AI ini adalah adanya aksi ya, adanya aksi. Jadi bukan hanya baca cetak saja. Gitu. Nah, bagaimana IoT bekerja ini tadi menggunakan platform yang namanya internet ya, bantuan internet. Apakah semua itu harus menggunakan internet? Tidak. Jawabannya tidak. Mayoritas IoT, orang mengatakan IoT pakai internet, cuman kalau saya tidak sependapat. Mungkin yang saya rancang bukan IoT, tapi karena saya itu futuristik, ya. Saya ini gini. Dalam waktu dekat ini ada lomba robot, ya. Kebetulan di luar kebetulan saya jadi pembimbing tim robotika, tapi di luar UPN. Itu ada lomba robot. Dalam lomba robot itu ada yang dilombakan itu adalah perangkat IoT untuk new normal ya, new normal tahu ya, setelah COVID itu kita new normal itu kita mau ngapain gitu. Nah, ini idenya adalah kita membuat mesin pemantau kesehatan. Nah, satu tim itu ada 2 dosen. Oke. Ini saya cerita aja, satu tim ada 2 dosen. Saya udah kepikir, tapi otak saya itu selalu out of the box. Out of the box itu di luar pemikiran orang umum. Saya tanya, namanya Pak Toto, pembimbingnya, Pak, rencananya mahasiswa mau dibawa ke arah mana? Tak pikir. Ini aja Pak Didit untuk pemantauan kesehatan apa? Ya oximeter bisa denyut nadi, gitu. Dia ngomong begitu. Terus saya tanya, rencananya denyut nadi mau gimana? Itu skenario-nya pasien sedang dirawat di rumah sakit, itu seringkali tidak terpantau oleh suster. Dia bilang gitu, si Pak Totonya itu. Sehingga pada saat pasiennya megap-megap, si susternya itu dia kesulitan untuk memanggil tombol darurat. Apalagi kalau pasien COVID itu kan nggak boleh ditungguin kan, bahkan mungkin di kamar dia sendirian gitu. Saya bilang kalau seperti itu susternya goblok kan gitu. Kalau udah tahu-tahu di rumah sakit kok susternya nggak patroli. Yang namanya di rumah sakit orang berpotensi sesak nafas ya harus dipatroli gitu. Susternya kan harusnya kan lihat gitu. Kalau susternya mau enak-enak duduk di ruang suster ya saya pun juga senang aja jadi suster gitu, perawat. Terus Pak Toto nanya lagi, ya Pak Didit maunya gimana? Saya ngomong begini, bagaimana kalau skenario-nya itu orang yang sesak nafas itu ada di rumah. Jadi kayak kemarin di musim parah-parahnya yang pandemi itu
rumah sakit sudah penuh, orang sudah nyata-nyata mau sesak napas, tapi tetap nggak bisa dirawat di rumah sakit, harus di rumah. Padahal di rumah itu namanya isolasi mandiri, anggaplah suami istri ya, suami istri dengan 2 orang anak. Jadi kan ngomong nih, suami istri dengan 2 orang anak. Yang sakit si suami atau entah si istrinya, anggaplah si istrinya. Suami sama anak-anaknya masih sehat. Pertanyaannya, apakah harus isolasi mandiri semua, lalu si suami dan anak-anaknya ini yang sehat ini kumpul satu rumah sama istrinya yang sakit? Jawaban saya tidak. Istri sama anak-anaknya ini, si suami sama anak-anaknya ini bisa ngungsi ke tempat, entah ke tempat orang tuanya atau ke tempat mertuanya. Biarkan si istrinya ini sendirian di rumah. Saya ngomong gitu. Terus, nah, pada saat istrinya sendirian di rumah, alat IoT ini bekerja, saya bilang. Jadi caranya gimana? Ya nanti dia akan mengirim data ke rumah sakit. Oh bisa Pak. Gitu. Pak Toto ngomong bisa. Kita cerita dulu ini. Ya, dia ngomong bisa. Terus bisa Pak. Nanti menggunakan SMS atau ini SMS atau 4G. Saya bilang nggak menarik Pak. Loh, nggak menariknya kemana? Itu kalau Bapak berpikir yang sakit itu di Jakarta. Saya bilang gitu. Saya lama di Papua loh. Saya ngomong sendiri. Saya lama di Papua. Bagaimana kalau itu di Papua dan di pedalaman di pinggir hutan, di dalam hutan tidak ada GSM, tidak ada internet apalagi SMS saja nggak bisa loh. Sinyalnya HP itu blank spot. Gitu. Ya kalau itu nggak bisa Pak, bisa pakai LoRa. Gitu. Nah terus gimana? Bikin protokol komunikasi data sendiri. Gitu. Nah disitulah baru akhirnya out of the box. Ini yang lagi mau dirancang. Jadi kita bikin satu alat yang menggunakan radio sendiri, tidak melewati GSM maupun 4G atau 3G. Gitu. Ya, paham ya? Jadi tidak melalui 4G atau 3G. Nah, di situ tantangannya. Ya bentuknya seperti apa? Gitu. Terus, saya cerita dari A sampai Z. Saya pernah membimbing tim robotika UPN, Pak, untuk lomba roket. Gitu. Kita menggunakan LoRa telemetri. Akhirnya, wah, kalau itu sudah di luar kemampuan saya Pak gitu kan. Oh ya sudah, akhirnya saya bantuin. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi IoT itu sudah harus, kalau ini ini menggunakan cloud computing. Enaknya kenapa? Di rumah masih ada 4G sama 3G-nya itu masih ada di HP itu loh. Masih terjangkau, ya kan? Di rumah Anda. Pak, di rumah saya nggak ada 4G, masih ada 3G nggak? Ada. Ya alhamdulillah. Gitu loh. Jangan sampai nggak ada 3G kalian, jangan loh. Di Papua di sana itu malah GSM aja nggak ada. Jadi kalau Anda pakai Telkomsel harus ada tulisan Telkomsel itu blank, nggak ada apa-apanya. Kayak di tengah laut gitu. Bisa Anda bayangkan di tengah laut nggak ada apa-apanya, blank. Kalau di Pulau Seribu masih bisa loh. Di Pulau Seribu Anda pakai sampan di tengah laut masih bisa karena hotspotnya itu kuat di Kepulauan Seribu itu. Di tengah laut misalnya antara, saya pernah ya dulu dari mana ya, dari Untung Jawa ke Tanjung Pasir. Di tengah laut Untung Jawa ke Tanjung Pasir itu sinyalnya kuat tengah laut itu. Enak. Bagaimana kalau keluar dari situ? Oh, nggak ada. Ya, nah itu di situ lah. Itu IoT ini yang bekerja. Gitu. Ya, perangkat komunikasi. Jadi jangan berpikir bahwa internet itu kalau kalian selalu menggunakan IoT lalu menggunakan internet itu masih Jakarta sentris menurut saya. Masih berpikir Anda sebagai orang Jakarta. Kalau saya tidak. Gitu. Kalau saya tidak. Bagaimana kalau Anda itu di hutan yang nggak ada sinyal sama sekali, tapi harus bisa berhubungan. Pakai apa? Nah itu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ini pakai cloud atau fog, gitu. Wah masih ini. Oke. Jadi kira-kira seperti itu ya. Saya tadi fog udah saya jelasin ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada apa? Ada fog, ada ini
masih enak. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirin ya. Demikian kuliah hari ini, pengenalan IoT ya. Nanti akan minggu depan kita lanjutkan lagi. Oke. Silakan kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan juga di WA ya, WhatsApp group. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak. Yo. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Yo.